Anda masih merasa aktivis? Lah iya. Saya Sampai tidak kapan? akan terpengaruh oleh jabatan dan kekuasaan yang hari ini saya dapetin. Luar biasa. Saya tetap kritis, saya nggak peduli tuh. Oke. Gitu. Apapun ketika nanti ada sesuatu yang memang buruk, Anda berteriak atau Anda bisik-bisik? Enggak. Pilihan saya, tugas saya adalah bagaimana menyelesaikan problem buruh. Itu menjadi tugas saya. Jadi ya kemudian ada orang yang kiranya bermasalah dan sebagainya di pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan punya penilaian tersendiri. Dan kemudian saya juga berharap oleh Bung Rey, Bung RH dan kawan-kawan, mereka aktivis-aktivis yang punya integritas. Saya nggak terlalu khawatir. Demokrasi masih ada mereka. Demokrasi ini nggak mungkin bisa tumbuh dan berkembang dengan hanya mengandalkan orang-orang di luar kekuasaan. Demokrasi itu bahkan akan lebih kuat kalau orang-orang di dalam kekuasaan yang menjaga demokrasi. Nah, jadi, kalau gitu tunggu dulu. Jawabannya dukung dong pemerintahan Prabowo Gibran agar kawan-kawan yang masuk dalam kekuasaan ini tidak abai terhadap demokrasi itu. Gitu Itu dong, yang saya lakukan. Saya mengkritik Anda, saya mengkritik Prabowo, saya mengkritik siapapun di kekuasaan karena saya memang di luar. Ya, bagus. Nah, problemnya di mana? Yang saya mau katakan itu bukan itu, Bung Noel. Lalu apa? Demokrasi ini kuat kalau Anda berani mengkritik kawanmu yang melakukan tindakan menyalahi hukum. Bagaimana mau kritik orang belum berjalan pemilihan baru seminggu? Ini kan persis yang kayak ini Prof. kan RH tadi juga sampaikan. Dia tidak bisa mau mengkritik sedangkan pemerintahan ini baru jalan. Oleh Bung Aiman, apakah Anda akan melakukan kritik kepada kawan dekatmu kalau Anda menemukan tindakan mereka yang dianggap menyalahi aturan? Anda mengatakan enggak, saya fokus pada pekerjaan saya sebagai wamen. Nah di situ saya agak tergelitik. Bagaimana demokrasi tumbuh dan berkembang kalau orang sesama di antara kalian juga nggak saling menjaga? Jadi yang Bung Rey mau apa? Ah? Yang lu mau apa, Rey? Loh, kok ditanya lagi maunya saya? Penting. Gini, kalau soal mengkritik itu, Rey, gini, Rey. Ini situasinya beda, Rey. Ketika kita di luar dan di dalam, Rey. Itu penting, harus dipahamin. Gitu. Nggak segampang yang Karena saya nggak pernah di dalam, tapi jadi saya nggak tahu di dalam tuh kayak apa gitu. Jadi ya semua solid. Pak Prabowo, presiden kita, beliau menyampaikan secara tegas, saya tidak mau pemerintahan saya dikotori oleh para garong APBN dan APBD. Awal, sebelum pelantikan menteri, dia persilahkan kalau menteri dan wamennya tidak sepakat, yaitu dalam memberantas korupsi, silakan juga mundur. tapi pertanyaan saya sederhana, apakah Pak Prabowo mengecek nggak anggota kabinet yang dibentuk sekarang ini? Satu, punya kasus koruptif apa enggak? Dua, apa pernah dikait-kaitkan dengan tindak pidana korupsi atau tidak? Tiga, apakah yang pernah dipanggil oleh aparat keamanan terkait dengan dugaan korupsi atau tidak? Yang keempat, apakah beliau juga ngecek dari informasi yang beredar dan pasti beliau tahu banyak informasinya bahwa seseorang di antara mereka ini punya masalah dengan kebersihan harta bendanya gitu. Kalau beliau nggak melakukan itu, gimana kita bicara anti korupsi dari Pak Prabowo? Karena mohon maaf, mungkin beberapa nama dan seterusnya itu di antara anggota kabinet itu kan tercium oleh publik apakah mereka bersih atau tidak gitu. Tercium tuh sama publik tuh. Nah itu pertama yang saya sebut sebagai paradoks ya. Paradoks yang kedua terkait dengan efisiensi dan efektivitas. Saya kira sudah jelas menjelaskan makin membesar satu organisasi, dia sebetulnya sedang tidak efektif, apalagi efisien gitu. Kalimat efektif itu berkaitan dengan efisiensi. Kalimat efisiensi itu berkaitan dengan rasionalisasi. Kalimat efektif dan efisien itu dimunculkan kala teknologi sudah ditemukan. Jadi temukan teknologi mempermudah orang menyelesaikan persoalan-persoalan berat tanpa melibatkan lagi tenaga manusia. Itu yang disebut dengan efisien. Dengan praktek yang jauh lebih mudah, berkali-kali lipat dibandingkan dengan dikerjakan oleh manusia. Pola yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini menurut saya pola era tahun 70-an 80-an. Kala teknologi belum ditemukan. Dan jauh sebelum itu, yaitu mengakomodir semua sebanyak mungkin orang masuk ke dalam kekuasaan dengan asumsi supaya semua kebutuhan terpenuhi. Karena dikerjakan oleh manusia, bukan dikerjakan oleh teknologi. Kalau teknologi sudah ditemukan, orang nggak lagi membayangkan sebuah organisasi itu harus dengan yang kuat, tapi orang berbicara tentang kerampingan organisasi. Nah, Pak Prabowo menurut saya berbeda dengan apa yang dibayangkan tentang efisiensi, efektivitas dengan membengkakkan ya anggota kabinet mereka yang sekarang. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, target ekonomi 8%. Tadi misalnya ya, mungkin nggak tercapai. Menurut saya itu paradoks. Bagaimana Pak Prabowo mau mencapai target pertumbuhan 8% dengan memilih anggota ekonom yang kemampuannya cuma di 5,6%. Dan itu udah diuji.
diuji 2 periode, nggak pernah sampai ke 6% di eranya Pak Jokowi. Ibu Sri Mulyani bahkan diuji 3 kali, nggak pernah sampai ke angka 8% pertumbuhannya. Lalu dengan kemampuan yang seperti itu, Pak Prabowo mengatakan kita harus sampai ke 8, bahkan sampai 2 digit. Itu mungkin kita capai kalau kita ganti orangnya. Yang udah terbukti kok. Orang ini 2 periode kemampuannya nggak sampai 6%, dan bahkan Ibu Sri Mulyani kemampuannya nggak sampai 7% atau 8%. Bagaimana kita berharap kepada orang yang sudah diuji secara faktual, bahkan 3 kali, 3 periode, 15 tahun itu artinya, kemampuan dia itu di bawah 8%. Anda mau beri kesempatan kepada mereka lagi untuk mengejar 8, 9, bahkan 2 digit 10%. Kan nggak masuk akal gitu. Itu yang saya sebut sebagai paradoks gitu ya. Pertama ketika Pak Prabowo membentuk kabinet, yang terbayang oleh beliau itu pertama kali, ini kabinet harus solid. Oleh karena itu harus dicari orang-orang yang memang sepaham dengan dia. Masalahnya ada di Pak Prabowo, karena ia memasukkan orang yang nggak sepaham dengan dia. Contoh, PKB. PKB adalah partai yang menyatakan berbeda dengan Pak Prabowo. Partai PKB mengatakan, saya perubahan. Pak Prabowo kelanjutan. Lalu yang perubahan dimasukkan ke dalam kelanjutan. Ya tentu saja paradok. Harus ada solid. Gimana itu menjelaskan? Itu yang saya sebut sebagai paradok. Artinya Pak Prabowo memilih orang yang sendiri ragukan dari awal. Dia ragu orang ini akan solid, dia ragu orang ini akan loyal, dia ragu orang ini memiliki jiwa nasionalisme atau patriotisme, sehingga perlu digodok lagi dengan cara-cara militer gitu loh. Contoh yang lain misalnya kita sebut sebagai paradoks dari Pak Prabowo itu adalah membentuk kabinet dengan mengumpulkan orang dulu, lalu membuat struktur. Kumpulin dulu nih 109 orang. Saya kira udah cukup, nambah lagi gitu loh kira-kira orangnya gitu. Lalu dibuat strukturnya. Kenyataannya strukturnya kita ini nggak bisa menampung 109 orang, maka dimekarkanlah. Karena orang dikumpulkan oleh Pak Prabowo sementara jabatannya terbatas. Mau tidak mau dibekarkan itu jabatan. Nah ini pola yang menurut saya nggak pas dengan pola manajemen. Manajemen itu adalah bentuk strukturnya, cari orangnya. Lalu seleksi untuk masuk dalam struktur yang kita bentuk. Nah kalau kelihatan Pak Prabowo, kumpulkan dulu orangnya sebanyak-banyak, lalu susun, buatlah desain apa yang disebut dengan struktur itu gitu. Nah itu paradoks yang lain. Dengan Pak Prabowo menyusun susunan kabinet yang seperti sekarang, beliau berbicara tentang anti korupsi, beliau berbicara tentang demokrasi, beliau memasukkan orang-orang yang nggak sepaham dengan dia untuk masuk ke dalam macam-macam. Itu artinya sebetulnya menunjukkan satu hal. Ternyata Pak Prabowo yang garang dalam pidato itu, yang dielu-elukan oleh pendukungnya seperti Noel dan kawan-kawan yang lain sebagai orang yang kuat, yang tegas, itu ternyata tidak sehebat itu dalam menyusun kabinet. Dalam menyusun kabinet, dia tidak lebih garang dari pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Nggak lebih kuat dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nggak lebih tegas dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Lalu kenapa? Ia membutuhkan 120-an orang untuk mengelola Indonesia. Pak Jokowi sebagai orang yang ia lanjutkan pekerjaannya hanya dibantu sekitar 34 sampai 50 orang sebagai pembantu. Apakah beban pekerjaan Pak Prabowo lebih banyak dari Pak Jokowi? Jelas tidak. Sebab yang namanya melanjutkan, jelas beban pekerjaannya jauh lebih kecil dibandingkan yang dilanjutkan. Itu paradoks yang lain. Dan oleh karena itulah saya dalam posisi yang tidak berharap banyak kepada pemerintahan Pak Prabowo. Dan oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, mari sama-sama kita awasi pemerintahan ini. Mudah-mudahan dengan sikap pesimisme kita memicu Pak Prabowo untuk membuktikannya kepada kita bahwa ia lebih dari sekedar apa yang kita ragukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah perdebatan yang cukup seru ya antara Wakil Menteri Tenaga Kerja Bung Emmanuel Ebenezer alias Noel ya dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Perdebatan ini terjadi di acara Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Bung Aiman Wicaksono. Awal mula terjadi perdebatan adalah pertanyaan dari Bung Aiman Wicaksono kepada Noel ya, bagaimana konsistensi Anda sebagai seorang aktivis setelah menjabat sebagai wamen, dan apakah Anda berani mengkritik teman-teman Anda apabila melakukan kesalahan atau melanggar hukum. Tetapi di sini dijawab oleh Bung Noel secara pasif dan Bung Noel tidak menanggapi, malah beliau menjawab dengan saya tetap konsisten untuk menjaga pekerjaan saya, dan apabila ada teman-teman yang begitu itu diserahkan ke Presiden Prabowo tentunya keputusannya.
Tetapi di sini langsung disambar oleh pengamat politik Bung Ray Rangkuti karena merasa tergelitik ya. Karena Bung Noel menyinggung Bung Ray Rangkuti soal demokrasi apabila pengamat politik atau Bung Refli Harun atau ya yang berada di luar kekuasaan selalu mengkritik itu demokrasi akan hidup, kata Bung Noel. Tetapi di sini dibantah oleh Bung Ray Rangkuti, tidak seperti itu cara pandang menjaga demokrasi. Menjaga demokrasi adalah bagaimana orang-orang yang di dalam kekuasaan juga ikut mengkritisi apabila ada teman-temannya atau setingkat menteri ikut melakukan kesalahan. Jadi menteri-menteri yang lain pun harusnya ikut mengingatkan dan bahkan memberi masukan kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi di situ demokrasi akan hidup. Tidak selalu mengandalkan orang yang berada di luar kekuasaan atau bisa dibilang oposisi untuk menjaga demokrasi itu sendiri, tetapi orang-orang yang di dalam pun harus ikut menjaganya. Dan di situ dijelaskan oleh Bung Ray Rangkuti secara panjang lebar dan ya Bung Noel tidak bisa menjawab apa-apa dan hanya manggut-manggut saja. Tetapi Bung Noel menjelaskan di sini bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang presiden yang misinya adalah memberantas korupsi, para begal-begal, para garong-garong APBN ya yang ada di pemerintahan. Katanya ingin memberantas korupsi. Tetapi di sini dibantah langsung oleh Bung Ray Rangkuti dengan menjelaskan secara panjang lebar mengenai paradoks pemerintahan atau kabinet yang dibentuk oleh Prabowo Subianto ya. Di sini Bung Ray Rangkuti memulai mengkritik pernyataan Noel itu dengan ya yang lagi dibahas soal masalah korupsi ya, yang katanya menjadi konsen Pak Prabowo soal korupsi ini. Tetapi kata Bung Ray, pemilihan kabinet, pemilihan menteri-menterinya, apakah Pak Prabowo menyeleksi secara keseluruhan bahwa menteri-menterinya ini yang diduga atau disinyalir ada kaitannya dengan kasus-kasus korupsi? Apakah Pak Prabowo menjamin kalau semua kabinetnya, orang-orang di kabinetnya itu bersih dari tindak pidana korupsi atau minimal tidak pernah dipanggil atau yang terkait dengan kasus-kasus korupsi yang telah terjadi? Tetapi kan kebalikan, memang ini paradoks sekali ya. Orang-orang yang diduga punya kaitan erat dengan kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi, tetapi masuk dalam kabinet Pak Prabowo. Terbukti ya, menteri-menterinya itu ada 17 atau 18 orang dari kabinet lama, kabinet Pak Jokowi ya, yang diduga ya orang-orangnya kan tidak bersih 100%. Dan di situ Pak Prabowo tidak menyeleksinya secara langsung atau secara ya minimal menanyakan kepada publik atau menanyakan kepada ahlinya bagaimana orang-orang yang dia pilih. Harusnya kan seperti itu. Tetapi paradoksnya katanya memberantas korupsi, tetapi para menteri-menterinya ini diduga ada 1-2 orang yang ya masih diduga ya tercium oleh netizen atau tercium oleh masyarakat bahwa tidak bersih dan masih berbau-bau korupsi dan pernah dipanggil atau menjadi saksi atau ada keterkaitan dengan tindak pidana korupsi, itu masih ada. Jadi ini paradoksnya di situ. Dan di sisi lain juga Bung Ray Rangkuti mengkritisi ya soal kabinet gemuknya Pak Prabowo ini. Katanya mengedepankan efisiensi, tetapi ternyata bukan efisiensi yang dilakukan, justru malah menggemukkan kabinet ya. Jadi tidak mengikuti teknologi yang ada, tetapi Pak Prabowo seolah-olah kembali ke masa lalu sebelum teknologi ini ada. Memperbanyak orang di jajarannya supaya cukup semua, tetapi ternyata tidak efisien. Yang katanya mau efisiensi tetapi malah pemborosan. Ya tentulah pemborosan anggaran, ya pemborosan segalanya lah. Belum kan menteri-menteri yang belum ada kantornya, kementerian baru yang dipecah-pecah dan akhirnya tidak punya kantor. Itu kan menjadi problem tersendiri dan itu
akan memakan banyak APBN tentunya. Jadi bukan efisiensi malah pemborosan, dan itu yang dikritik oleh Bung Ray Rangkuti ya, yang katanya mau efisien malah pemborosan. Itu paradoks dari pemerintahan Pak Prabowo, yang dimana Pak Prabowo juga pernah menulis buku yang berjudul Paradoks Indonesia. Paradoks kan tujuannya mau ke Jakarta tapi beli tiketnya ke Surabaya, itu namanya paradoks. Jadi yang katanya mau memberantas korupsi masih ada orang-orang yang terjerat, yang diduga masih terkaitan dengan kasus korupsi. Katanya mau efisiensi anggaran, efisiensi kabinet, tetapi ternyata gemuk. Ya kan karena memang Pak Prabowo didukung oleh beberapa partai dan banyak pendukungnya, dan semua kan minta balas budi, jadi bingung baginya. Akhirnya terpaksa nih ada pemekaran kabinet yang tadinya di pemerintahan Pak Jokowi cuma 34, bahkan ya bisa dibilang 34 lah ya, dan sekarang menjadi 107. Itu kan 3 kali lipat. Ya kalau memang banyak yang berjasa buat Pak Prabowo, jadi bagaimana? Dan disinyalir itu adalah politik balas budi ya. Dan di sini yang dikritik habis oleh Bung Ray Rangkuti. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Bagi Anda yang menonton video ini, kalau ingin berkomentar silakan tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Kem TV setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.